Apa sekarang ya utama duit wes. Utama duit, perhatian bisa ditunjukkan kalau banyak duit, kasih sayang ditunjukkan kalau banyak duit. Wah. Iya, sekarang intinya umur sudah beda, yang diprioritaskan sudah beda. Orang kalau sudah kayak ibu ini fokus, wes pengennya pokoknya fokus sama diri sendiri, mapan, wes membangun bisnis, terus keluarga besar mapan, anak semuanya mapan, terus fokus begitu, terus berarti sudah banyak yang ibu lewati. Ya itulah Rahel manusia, Rahel nggak ada puasnya. Kadang yang dilimpahi, pokoknya yang sudah berkecukupan tapi kurang perhatian, ya kan? Kadang yang diperhatikan kurang kebutuhan, ya kan? Repot. Nah, nanti kalau yang diperhatikan kurang kebutuhan, itu akhirnya tetap aja kalau ada puasnya, masih selingkuh aja. Diperhatikan itu artinya apa? Yaitu mau bantu pekerjaan rumah, mau bawain tasnya tadi, mau jaga dia, kadang kurang kebutuhan, bisa melakukan itu. Menghadapi cobaan dalam kemapanan. Menghadapi cobaan dalam menuju mapan itu. Oh, gitu ya. Apa aja yang maksudnya hal yang ibu lakukan sehingga bisa melaluinya? Ya banyak Rahel. Kalau kita mau menuju mapan ya banyak ta. Ibu jalan sama siapa? Orang kiri pernah, orang baik pernah, ya kan? Orang punya pernah, semua pernah. Tapi ya tetap kalau kita sendiri nggak punya value untuk segera mapan, itu semuanya itu gangguan. Semuanya gangguan, ya kan? Kalau dulu ibu belum mapan, kenal orang kiri pisan, ya kan sama. Tapi kalau misal ibu udah mapan, misalkan sekarang kenalnya orang yang biasa-biasa aja atau nggak punya, ya mungkin masih bisa fine-fine aja kan. Satu berpenghasilan. Hai Comel, hai. Sawah aku Rahel. Dingin tapi bu ya? Iya dingin. Kalian gak kedinginan ya? Dingin sih bu. Dingin ya? Iya. Gak apes? Iya. Biasanya kan panas ya? Iya. Kita nikmatin. Sawah aku habis makan, kan? Hujan-hujan, aku makan anget-anget. Terus aku keramas, sampingku tinggal tidur sebenarnya kopi. Mari kita langsung tidur. Oh iya. Mari kita langsung tidur. Langsung tidur wes. Memang begitu. Iya betul sekali. Nah ini apa namanya? Loh. Tapi cocok loh. Anu ya, udara ya. Iya. Cocok ge wong liburan sumprit arek sekolah. Lek sekolah enak yo. Iya, liburnya panjang. Nyapa ya udah kene lulus kok cepet-cepet men yo. Makanya Bu, dulu kok kita berharapnya kok kenapa waktu sekolah kok cepet lulus biar cepet bisa kerja gitu ya. Iya, kenapa itu? Padahal kok gini nasibnya udan-udan pengen turu gak iso. Anak sekolah liburan. Iya, Bu. 2 minggu lebih. Iya. Terus tidur bisa ya. Makanya kok bisa ya, Bu. Yang bayi pengen jalan kaki, pengen sekolah pengen lulus. Iya. Ternyata, setelah lulus pengen apa? Setelah dewasa. Setelah kerja pengen apa, Bu? Pengen kawin. Biasanya gitu loh anak-anak muda. Setelah kerja terus pengen menikah. Targetnya kayak wis ditotong. Setelah menikah apa Bu? Kan Ibu yang udah berpengalaman cerai lah. Astaga. Lah kan kamu tanya katanya ibu yang pernah. Aku mau cerita ibu Rahel. Iya. Aku nggak menceritakan orang lain. Iya. Kan kamu tanyanya ibu. Lah kan cerai itu tidak baik. Kalau planning kan pasti memplanningkan yang baik. Masa Ibu planning aku nikah? Oh, kamu ini nanya planningku dah? Iya. Tapi karena nanya kejadiannya. Tapi kebanyakan gitu kok. Habis nikah cerai gitu. Sekarang cerai bukan lagi hal yang tabu ya? Iya, soalnya yang single banyak cerai rapi. Biar apa Bu kayak gitu? Ya biar gonta-ganti lah. Oke. Bu, aku mau. Ibu dulu pernah, bentar Bu, Ibu dulu pernah cita-cita jadi PNS nggak? Enggak sih. Oh enggak, kenapa Ibu? Soalnya dulu tuh PNS itu kan diomong itu susah gitu loh. Oh. Terus Ibu dari kecil itu seneng bisnis Rahel. Oh gitu. Nggak ada cita-cita aku.
Nggak ada cita-cita. Nggak ada cita-cita. Orang tuanya ibu tapi nggak kayak jadi PNS nah enak. Nggak ada, Kan nggak ada. orang tua kayak gitu ya. Nggak ada nyuruh, nggak ada. Oh. Cuman nang besar nang kawin nak gitu. Orang kan di kampung Rahel, biar nggak hidupin anaknya lagi Rahel. Gimana sih gitu kamu itu? ya. Jadi gak ono isu PNS sih. Iya. Ini kenapa PNS? Kamu mau jadi PNS? Kalau orang tua saya dari dulu mendoktrin saya, kamu harus jadi PNS gitu. Sakno, guru sukuan 300.000 gitu. Guru sukuan aku kemarin interview Sumprit. Oh gitu Bu. Interview terus dia sudah masuk jadi pokoknya sudah keterima PNS. Tapi ternyata jadi guru tuh sukuan bahasanya ya. Oh, honorer gitu dah. Apa namanya? Sukuan nggak sih ya? Yang apa, Bu? Guru-guru yang masih baru gitu loh. Penempatan lek dokter kan kayak penempatan ngono kuwi. 300.000 jarene terus gak cukup terus dia keluar dari PNS. Oh, ya. PNS tuh cita-citanya untuk orang kaya aja, udah banyak uang aja ya. Oh, iya sih. Iya, soalnya iya. penghasilannya dia itu akan panjang gitu loh. Dengan penghasilan minim tuh akan dalam jangka waktu panjang kan harus ada yang support. Tapi nanti tuh kan enaknya pensiunan kan. Iya, pensiunan. Ya kalau pebisnis kan malah lebih enak pensiunannya. Dengan uang banyak. Iya, makanya. Kalau untung sih. Kalau nggak untung. Bangkrut. Nah, ini hari ini kita akan membahas perselingkuhan PNS. Ono ayo perselingkuhan. Tapi ini kayak yang kemarin Bu, yang selingkuh yang ceweknya. Oh. Jadi ceweknya ini PNS. Emansipasi wanita. Ceweknya ini PNS, terus dia berselingkuh. Ceweknya PNS, cowoknya nggak PNS. Nggak PNS, tapi kurang diketahui sih kerjanya apa ya cowoknya. Pokoknya nggak PNS. Dia berselingkuh sama sekantornya pasti. Nah, nggak tahu itu Bu. Kita lihat aja beritanya karena ini ditemukan dalam keadaan seperti gelato ini loh. Seperti gelato yang di sini tuh loh. Dalam keadaan seperti gelato di sini. Gelato apa sih? Apa mereknya, Bu? Gelato. Bugil. Iya. Bugil. Iya. Bugil. Iya. Itu bukan bugil? Iya, sama Diketok nggak videonya bugil? Coba ya kita lihat dulu ya. Kita setel dulu ya. Nah, ini loh. Coba kita ke berita Aku satunya. bilang tuh, fotone ku mau apa fotone? Fotone bojone dan anak-anaknya. Iya. Ya kan? Tapi ternyata apa? Selingkuh. Sing wedok sing selingkuh. Iya. Nah ini kita lihat ya. Wanita PNS yang selingkuh digrebek Ini PNS kayak aku. Ekspresi Oh, iya. suaminya terlihat sangat sedih. Bukan. Oh, bukan deh. Loh, ini pulang digerebek. Mau dipolisikan itu loh. Oh. Gitu. Ya Allah. Jadi itu apa namanya? Ditemukan sama selingkuhannya itu. Sama suaminya ini ditemukan dalam keadaan bugil. Makanya itu Lagi nyantai-nyantai berdua. Mimpi apa gitu ya. Itu terus langsung diseret itu sama suaminya. Ke kantor polisi sama dengan lakinya juga itu pasangannya itu. Iya. Jadi apa namanya, ini tuh viral karena kan kayak si yang istrinya ini tuh PNS tapi kayak kalau kan ada PNS yang harus ada rekomendasi dari wali kota gitu loh. Nah si istrinya ini udah dapat rekomendasi dari wali kota untuk jadi PNS gitu loh. Berarti belum jadi PNS? Sudah. Oh, sudah. Loh, sudah. Maksudnya jalurnya itu dari rekomendasi wali kota. Terus akhirnya dia diberhentikan jadi PNS sejak ketahuan ini. Ya iyalah, kan semua itu, semua kalau yang pegawai negeri gitu kan nggak boleh, emang ya kayak polisi kan juga nggak boleh kayak selingkuh kan, kalau ketahuan juga bisa dicopot jabatannya. Tapi kok banyak ya Bu kayak yang kasus-kasus maupun
kayak jajan. Tapi ketahuan enggak kan? Oh kalau enggak berarti enggak ya? Enggak, kalau enggak ketahuan enggak apa-apa. Kalau ketahuan ya di ini, kalau ketahuan. Tapi mungkin kalau ketahuan ngomongnya jajan kali enggak ya? Oh. Kan cuma jajan Pak, gitu ya. Tapi kalau yang kayak bener-bener serius sih kali ya. Oh, iya. Itu kali yang dipecat ya. Iya. Paling kalau cuma jajan kan ya jajan ya. Kan ya beli selesai gitu kan. Nggak main hati kayaknya nggak apa-apa kalau gitu. Mungkin Lah, nggak apa-apa ya. gimana kalau tugas luar kota? Iya. Yang di Papua itu sampai ada yang kayak itu loh. Kemarin saya lihat video itu kayak mengirimkan kayak spek-spek LC gitu pakai helikopter. Oh. Dikirimkan ke Papua itu. Dikirimkan ke di Papua. Ya nggak tahu sih itu apa enggak. Oh, untuk oknum kali ya? Iya, untuk oknum-oknum. Untuk oknum-oknum itu dikirim ke Papua. Iya. Lah iya, haus belayan Rahel. Iya. Iya, tugas di Papua. Ya kan? Biasanya gimana kosong. Iya. Terus dikirimin foto. Bukan foto. Dikirimin. Oh, di drop LC Iya, dari helikopter. Helikopter. Iya, itu ada itu videonya itu, Bu. Luar biasa sekarang ya jaringannya ya. Makanya itu, dia tuh sampai terheran-heran. Jadi LC-nya itu pakai celana-celana pendek, terus mereka pakai roll-roll gitu-gitu. Oh, masih pakai roll-rollan cantik kayak Bu Amel tadi ya. Iya. Kayak gitu-gitu. Sambil ada yang bawa kipas gini, gitu-gitu. Oh, sambil gini-gini. Itu direkam-rekam videonya. Iya, saya nggak nyarikan ke tadi ya itu. Soalnya kan ini kita bahas perselingkuhannya dia, Bu. Gitu. Nanti kapan-kapan saya kasih tahu. Untuk oknum-oknum itu ya. Iya. Bisa jadi Rahel. Ya bayangin kan laki-laki kan nafsunya tinggi. Iya. Terus jauh dari istri, kadang istri kan banyak yang nggak ikut kan ke Papua gitu. Iya. Nah, Papua itu kan ya apa namanya? Nggak semuanya wanita tuh bisa hidup di sana kan. Istri mau dibawa ke sana, terus dia kan nggak aman juga kan. Jadi banyak oknum-oknum gitu yang nggak mau bawa istrinya karena kan ada anak juga. Iya. Jadi mereka coba dikirimin begitu ya. Iya. Duh, LC kok berani sih? Iya. Kok malah bahas LC kita ini? Malah nggak bahas ini. Nah, tapi ini kan ceweknya, Bu. Ceweknya yang selingkuh. Sampai ketahuan kayak gitu, sampai dicopot jabatannya itu. Nah itu susah, banyak yang dikorbankan ya. Iya. Makanya selingkuh itu enaknya cuman sebentar, senengnya cuman sebentar. Waktu seneng-seneng itu juga takut kalau ketahuan, kalau deg-degan kalau ketahuan gitu. Sisanya ya berantakan itu kan kayak di PNS dicepot lah, terus jadi hujatan masyarakat lah. Kalau dipolisikan gitu diapain kan nggak pidana ya? Pidana kan perzinahan, Bu. Oh iya, Itu, Bu. Oh ada ya? Ada. Duh kah? Ayo kita mengundang Pak Acong. Katanya gini, Pak Acong yang diundang. Ya oknumnya. Maaf ya. Oknumnya. Bukan oknumnya aku katanya gitu deh. Ayo kita lihat komen-komennya ya. Allah. Kok ini banyak ini sih? Banyak yang menduga-duga. Aku bingung yang mana selingkuh, yang mana istri, dan yang mana suami. Si suami masih mau bawain tasnya, anjay, sampai perhatian bawain tasnya juga ya. Tali kutangi ijek ngelewet dulu diperhatikan. Masa sih? Kok kita perhatian ya ngomong gitu ya? Ini ndek apa, Dek? Loh, ini ada lagi tali kacamatanya sampai belum dipasang loh. Lah ya. Merhatikan lagi ya. Habis ngapain sampai tali kacamata ngejuntai? Itu banyak yang memperhatikan BH-nya ya Allah kan. Yang selingkuh adalah salah satu perusahaan yang diselingkuhin kayaknya. Yang selingkuh adalah salah satu perusahaan ternama yang baru saja PNS dengan istrinya. Maksudnya gimana sih ini? Gimana sih? Gak paham. Gimana sih? Aku nggak paham. Dia sendiri nggak paham kok. Aku baca anjir, wong itu tadi belakangnya gimana sih? Aku juga nggak paham. Itu loh. Ada ternyata aku gak sedengar bingungnya. Gimana? Banyak yang bingung juga. Iya, aku juga bingung tadi tuh lihat videonya itu. Kok dibukain mobil, dia tuh
Maksudnya apa? Serius nanya kalau kasus kayak gini sanksinya apa? Perzinaan ada Iya. berarti pidananya, betul. Coba ke bawah lagi. Tuh, semuanya bahas tali. Iya, semuanya bahas tali BH. Tapi Tuh. tapi kalau dilihat ya, apa namanya, suami-suami yang diem-diem terus yang membebasin istri ke sana kemari, kok pasti Dapat istri yang enggak, maksudnya pasti endingnya kayak melaporkan, kayak apa kayak gitu ya, melaporkan terus kayak ke polisi, kayak suka viralin gitu. enggak, ini yang ngeviralin bukan suaminya sih. Tapi kayak orang-orang di sekitarnya gitu, Bu. Oh, yang viralin itu. Karena apalagi kan dia PNS kan, pasti kayak jadi sorotan gitu. Oh, yang viralin temennya si perempuan itu malahan. Orang-orang di sekitarnya. Jadi bukan si suaminya yang. Bukan, maksudnya dari pihak perempuannya. Iya. Anak perempuan cinta pertamanya adalah sang ayah. Semoga dia bisa mencontoh sang ayah sebagai orang yang sabar dalam menghadapi cobaan. Oh ini, itu tadi rumah tangga tadi loh. Rumah tangga kita hanya kita yang tahu bagaimana penyebab dan kenapa harus begini begitu. Orang luar pandai membuat opini, semoga semua bisa Iya, bener ini. masing-masing. Bener nih. Yang tahu dalemannya rumah tangganya masing-masing ya mereka masing-masing ya. Masyarakat jangan terlalu gampang digiring dalam opini. Oh ini selingkuh, ini. Paling enggak ya harus mendengarlah klarifikasi mereka gitu, yang mendengar pernyataan mereka gitu. Tapi perempuan ternyata sudah cepat sekali ya growth-nya ya. Iya, makanya. Cepat sekali dia growth-nya. Sekarang banyak pemain-pemain yang bertitel wanita. Iya, betul sekali. Ini memang harus segera, tapi harus segera dibasmi apa enggak, Bu? Enggak lah, Rahel. Oh, gitu ya. Urusannya kan kita nggak boleh melihat gender. Kita udah bahas kan di minggu kapan itu kan, wanita sama perempuan. Ya gimana kalau sudah khilaf yang dilakukan ya sama. Kalau mau melakukan dosa ya sama yang dilakukan. Tapi maksudnya kalau kembali kan laki sampai wanitanya selingkuh ya pasti ya harus dipertanyakan lakinya. Tapi Gagal lagi dia lakinya itu. Dibilangnya double justifikasi gitu loh. Double apa? Justifikasi tuh kayak double, semuanya selalu cowok yang salah gitu loh. Ya itu harusnya enggak sih. Soalnya kan itu ya pernah kita bahas kan, memang kan dia pemimpin. Iya. Jadi kalau ada yang dipimpinnya salah, ya pemimpinnya ikut andil. Nah ini banyak sih di lingkungan satu rekan kerja pulang kerja temanku cerita jadi RT pas makan siang. RT itu rukun tetangga. Itu dinamakan Trisno Soko Kulino. Oh, iya berarti sama temennya lingkungan kerja kayak ya. Sama temennya yang satu kantor tadi ya. Terus RT itu apa? Aku penasaran. RT ya? Nggak tahu semua kita rukun tetangga kayaknya. Iya kok RT ya bilangnya. Rata-rata kali ini. Rata-rata. Betul. Rata-rata. Oh banyak sih di lingkungan, maksudnya banyak di lingkungan. Dibilang kok mana sekarang tuh nggak ada orang nggak selingkuh, Rahel. Semuanya kalau belum itu tinggal tunggu waktunya. Sekarang tuh perempuan apalagi lebih gampang banget, lebih peka banget. Nanti nggak kurang kasih sayang dikit gampang, kurang perhatian dikit gampang dapat perhatian dari orang. Kurang nafkah apalagi cepet. Bukan gampang lagi, kurang nafkah cepet. Nah sekarang perempuan gitu kebanyakan. Kayak pemberontak gitu, Bu? Enggak sih, biasanya tuh kan perempuan mainnya tuh cantik gitu loh. Dia kalau selingkuh tuh mainnya cantik. Cuman perempuan tuh kadang itu yang membuat, kadang tuh udah pasangan nih suami istri, si suami kadang lupa sering ngasih pujian gitu ya. Itu yang kena perempuan-perempuan yang masih di umur-umur yang alay, masih umur-umur yang kan umur-umur 17 sampai 30-an, hampir 35 itu kan umur-umur masih alay ya.
masih melihat suami laki-laki tuh kalau cinta tuh masih dilihat dari seberapa sering dipuji, seberapa sering kamu ditanya udah makan belum, seberapa sering, nah kan melihatnya kan dari situ, seberapa sering kamu dikasih bunga, ya kan, seberapa sering kamu tuh dikasih surprise, itu masih alay-alay pemikiran begitu, masih dalam pemikiran begitu. Tapi nah kadang terus nggak mendapat itu di luar, apalagi teman kerjanya, karena makan bareng, ya ditawarin ini, diucapin selamat malam, met bobo ya. Tapi dulu juga gitu? Iya sama. Memang kan umur. Kalau sekarang umur begitu nggak bisa disalahin. Cuman maksudnya selama ada kita Rahel, semoga kan menonton, semoga selamatnya tuh di umur sebelum itu gitu loh. Kalau sekarang enggak Rahel, apa sekarang ya utama duit wes, utama duit, perhatian bisa ditunjukkan kalau banyak duit, kasih sayang ditunjukkan kalau banyak duit. Wah. Iya, sekarang intinya umur sudah beda, yang diprioritaskan sudah beda. Oke. Kita lihat di konten yang satunya, komen-komennya ya. Oke. Yang di satunya, berita satunya. Tak berkutik itu tadi. Oh aduh, tak berkutik dikempit. Oh ini ada satunya ya? Oh bukan, itu yang masih yang tadi kayaknya. Oke. Oh ini. Bojone masih sabar sampai tas istri. Oh masih sabar istrinya. Oh itu yang tadi dah. Bojone masih sabar sampai tas istrinya aja digendong suaminya. Ya Allah bu kenapa pengen yang lain wong suaminya. Yang satunya yang sana. Kan orang bisa ngomong aja ya. Iya. Masa cinta karena suaminya gendong tas aja? Berarti itu suaminya tuh tipe yang suka begitu, bawain tas, seneng nyapu, seneng bersih-bersih gitu. Itu menurut ibu gimana bu? Cowok ya, kayak gitu? Kadang ada perempuan yang nggak seneng melihat kayak gitu. Jadi kayak gini loh. Ya itulah Rahel manusia, Rahel nggak ada puasnya. Kadang yang dilimpahi, pokoknya yang sudah berkecukupan tapi kurang perhatian, ya kan? Kadang yang diperhatikan kurang kebutuhan, ya kan? Repot. Nah, nanti kalau yang diperhatikan kurang kebutuhan, itu akhirnya tetap aja kalau ada puasnya, masih selingkuh aja. Diperhatikan itu artinya apa? Yaitu mau bantu pekerjaan rumah, mau bawain tasnya tadi, mau jaga dia, kadang kurang kebutuhan bisa melakukan itu. Tapi wanita. Apa namanya? Ibu kan sering bilang kalau wanita selingkuh itu pasti pakai perasaan. Nah tapi kalau bukannya minggu lalu loh ya, itu kayaknya bukan pakai perasaan tuh. Pakai apa itu? Pakai dua-duanya, selingkuh sampai 2 tuh bukan pakai perasaan tuh. Berarti pakai apa itu bu? Tuh ya tadi psikopat itu nggak pakai rasa, pakai nafsu aja itu. Itu bukan wanita itu. Kalau yang mungkin selingkuhnya 1 ya pakai perasaan, apalagi kayaknya teman sekantornya gitu ya. Pakai perasaan. Karena kan perempuan jarang sih Rahel perempuan ditanyai terus jajan gitu kan, jarang ya. Jarang perempuan masih santai-santai. Coba aja kamu interview cewek itu, kenapa kok selingkuh, nggak ada tuh yang jawab biasa sayur asem, makan sayur asem bosen, nggak ada. Coba kalau Faris kamu tanyain dia, masa medina sayur asem aja gitu. Jadi nek perempuan nek selingkuh tuh mesti bener-bener dia nyaman dengan, jadi dia memutuskan selingkuh tuh dia nyaman dengan orang tersebut gitu loh. Ya terjadi kan karena di kantor itu kan nyaman ya, kecuali kalau yang contoh kayak minggu lalu tuh emang orang ya sakit jiwa lah menurutku. Bukan orang yang hanya selingkuh tuh bukan, itu udah sakit jiwa kalau yang kemarin kita bahas itu. Berarti ini apa namanya, sampai apa namanya, berarti kan udah melakukan hubungan juga kan sama suami sama orang sama lain. Selingkuhannya. Sama selingkuhannya itu. Berarti kayaknya emang bener-bener ini ya. Menancap ke hati sih. Iya betul, dan itu susah perselingkuhan begitu dihentikan itu. Harus dinikahi ta bu? Iya, harus nikah wes. Susah, soalnya kalau sudah perselingkuhan satu main hati itu susah. Walaupun sekarang aku minta maaf, aku kembali sama kamu, udah nggak di sana Rahel. Udah nggak di pasangan yang lama, udah pasti udah hambar. Di yang terbaru, sudah lama tuh hambar ya, cuma dia cari waktu lagi aja.
Tapi menurut Ibu ya, rumah tangga hasil perselingkuhan itu akan seperti apa? Tergantung sih. Kan kadang memang selingkuh itu dipastikan salah ya. Cuman kan perselingkuhan itu banyak juga alasan. Walaupun tidak kita benarkan, menurut mereka kan benar. Ya, selama alasan itu menurut mereka benar, ya bisa langgeng-langgeng aja. Contoh kayak Bambang Triatmojo, sama siapa itu? Sama siapa ya? Mayang Sari. Mayang Sari. Oh iya, pernah itu dengar. kan rumah tangga hasil perselingkuhan. Dicek dulu ya, jangan salah aku jenenge ngomong. Gitu. Yang itu sampai sekarang juga mereka masih Langgeng. langgeng. Mulan Jamila. Iya, iya kan, Mulan Jamila gitu. Tapi kamu bisa membayangkan nggak sih Rahel jadi Mulan, misalkan jadi Mulan Jamila atau jadi Mayang Sari, bisa membayangkan nggak? Mereka juga akan ketakutan seumur hidup juga. Bisa nggak nanti itu dia dapat orang lagi, terus aku akhirnya dicerai nikah sama orang itu? Ada ketakutan seperti itu pasti. Takut kejadiannya sama. Iya, takut kejadiannya. Takut. Saya sebenarnya yang semua ya tergantung, itu hanya waktu dan Tuhan yang bisa memutuskan ya. Iya kan? Nanti itu hubungan hasil dari perselingkuhan itu, pernikahan hasil dari perselingkuhan itu bisa bertahan atau tidaknya. Kalau menurut saya ya, kalau perselingkuhannya itu ngawur sih kebanyakan sih ya memang hasilnya sih tidak bagus. Tapi ya semua orang punya alasan Rahel. Kita nggak bisa melihat kok selingkuh juga nggak bisa. Nggak bisa. Iya, karena menurut saya tuh orang tuh banyak banget yang selingkuh. Jadi kayak yang belum tuh ya karena yang belum aja sebenarnya. Tapi kebanyakan orang sudah, siapa sih yang nggak mengenal selingkuh? Mungkin anak kecil aja ditanya udah tahu dia selingkuh gitu loh. Cuman kan kita nggak bisa kayak oh dia selingkuh sampah masyarakat, enggak juga. Iya. Enggak juga. Jadi semuanya punya alasan, entah itu dibenarkan atau tidak gitu loh. Jadi selalu ada alasan untuk berselingkuh itu tadi ya. Dan kalau masalah rumah tangga hasil perselingkuhan bakal gimana itu kan tergantung masing-masing. Tergantung gitu masing-masing dan tergantung waktu tapi dan Tuhan juga. Terhantu itu tadi. Tapi pasti ya bayangin toh Rahel, kalau misalkan ini waktu kenal aku istrinya diceraikan gitu kan. Terus kemudian nanti gimana ya kalau kenal orang yang cocok lagi, aku bisa juga diceraikan. Dan itu tuh pasti menghantui. Pasti ya, gimana juga karma ada. Eman uripe wis mapan kok ono-ono ae. Kata ibu-ibu ini. Ibu-ibu. Kan biasa ibu-ibu pasti nilai PNS kan pasti mapan. Iya, PNS pasti mapan. Dulu PNS ya Bu. Iya, kalau PNS-nya udah levelnya udah atas ya mapan. Kalau baru merintis ya enggak. Nah orang menuju itu kan menuju mapan itu kan banyak banget cobaannya. Betul. Ketika ndak bisa lalui ya udah wes sikat Buyar aja buyar wes. Nah Ibu dalam menghadapi cobaan dalam kemapanan itu bagaimana? Menghadapi cobaan dalam kemapanan. Menghadapi cobaan dalam menuju mapan itu. Oh gitu ya. Apa aja yang maksudnya hal yang Ibu lakukan sehingga bisa melaluinya? Ya banyak Rahel. Kalau kita mau menuju mapan ya banyak ta. Ibu jalan sama siapa? Orang kiri pernah, orang baik pernah, ya kan? Iya. Orang punya pernah, semua pernah. Tapi ya tetap kalau kita sendiri nggak punya value untuk segera mapan, itu semuanya tuh gangguan. Semuanya gangguan, ya kan? Kalau dulu ibu belum mapan,
kenal orang kiri pisan, ya kan sama. Tapi kalau misal ibu udah mapan, misalkan sekarang kenalnya orang yang biasa-biasa aja atau nggak punya, ya mungkin masih bisa fine-fine aja kan. Satu berpenghasilan, tapi ibu nggak mau sih sekarang. Nah, kalau misalkan iya kan, kenal orang kaya, kalau kita nggak punya apa-apa, ya contoh kita ada case kemarin siapa itu Bella Chandra, kenal orang kaya, mau menikah sama orang kaya, kita masuk ke keluarga kaya, tapi kalau kita nggak punya value yang sama ya sama. Ya kalau dulu Rahel banyak Cinderella. Iya, Bu ya. Sekarang kinjeng ngono. Kinjeng tawa kinjeng. Iya kan? Karena bakat terbangnya dia minim, gampang banget dia jatuh, gampang banget ditangkap orang. Kinjeng tahu gak sih? Si kayak jarum itu loh. Capung. Itu dari desaku kinjeng. Capung. Ya capung kan ya, sini panjang, ini sayap gitu. Dulu kayak Cinderella. Sekarang mah nggak ada, Rahel. Orang kaya juga pinter-pinter. Mungkin yang blank anaknya aja, tapi keluarganya juga pinter, Rahel. Aku nih kaya ngasih anakku gini-gini loh, pasangannya kok bawa diri aja gitu. Iya pasti ini ya Bu. Orang kalau sudah kayak ibu ini fokus, wes pengennya pokoknya fokus sama diri sendiri, mapan, wes membangun bisnis, terus keluarga besar mapan, anak semuanya mapan, terus fokus begitu, terus berarti sudah banyak yang ibu lewati. Jadi kuncinya salah satunya itu adalah fokus, gitu ya. Fokus sama goalsnya ibu. Iya, betul. Sekarang kalau orang sudah dikasih jalan, mau dikasih PNS, sudah apa jadi PNS, terus tadi apa dari Bapak Rekom apa gitu ya. Ya mau menuju kemapanan, ya wajar lah manusia dapat godaan. Wes gak jadi mapan kalau dia wes putus wes. Tapi mungkin ya, tapi kadang kita nggak tahu loh Rahel. Kadang itu apa yang harus dilewatin manusia dilewatin aja. Kadang kita kayak nggak bisa gitu loh. Kita itu kayak nggak bisa mau menolak gitu loh. Kadang kita tuh harus melewati kayak harus nyenengin orang yang salah aja. Oh harus sama orang ini dulu, orangnya bodoh apa enggak, salah aja gitu. Harus melewati itu semua terkadang. Ya mungkin ambil positifnya aja. Mungkin memang Tuhan nggak berkehendak dia jadi PNS, ya kan? Caranya dia rusak dia belajar dari apa ya hatinya kena orang lain. Kita nggak bisa nyalain semua profesi gitu. Tapi aku sering bertanya loh. Bertanya apa itu Bu? Sering aku bertanya-tanya dalam hati. Gimana? Pernah aku tanyain juga. Oh iya, gimana? Pernah aku tanyain juga. Tanya ke oh bukan. Selingkuh kagak ya? Oh, ya itu nggak tahu. Kan semua laki-laki itu selingkuh. Oh. Iya. Selingkuh nggak ya? Kalau iya kan? Iya kan, banyak kan dia istrinya. Kalau iya. yang lain nggak tahu Bu. Gimana cara cari tahunya? Nggak tahu itu gimana. Resiko kan ya, begitu tahu selingkuh. Tapi kan apa tuh? Yang buku-buku tuh banyak dibaca itu. Itu selingkuhannya pejabat-pejabat, simpanannya pejabat-pejabat gitu. Tapi pejabatnya belum ada, pejabatnya belum ada disebutin itu, belum ada. Oh iya. Selama ini hanya pejabat gitu aja. Mana pejabat-pejabat gitu ya. Ya kuat berarti ya. Iya, sekuat itu. Sekuat itu loh. Seorang laki-laki. Iya kan? Tapi kalau perempuan kan nggak mungkin ya. Maksudnya perempuan yang pejabat itu loh Bu. Perempuan yang pejabat belum kan tentu tak. Iya sih. Iya tak. Tapi kan mereka sangat berkarisma, sangat. Lah kau pikir orang berkarisma nggak punya nafsu, Rahel? Iya kan maksudnya mereka udah tua gitu loh Bu. Kan kalau perempuan semakin tua. Arek iki perempuan itu semakin tua tergantung perempuannya. Oh gitu. Dasarnya saweneng lanang bapak sampai tua ya saweneng lanang Rahel. Itu Rahel ya tetep makin tua makin menjadi podo ambek laki sebenarnya sama. Apalagi kalau punya posisi ada uang. Langsung tak ketemu di kamar. Aplikasi ini. Ibu udah pernah nonton film
Apa itu? Tuhan izinkan aku berdosa itu enggak? Lah itu ceritanya panjang Rahel. Oh iya. Nah itu Jadi kan kamu tahu tidak? Iya, Bu. Jadi dulu waktu ibu masih terjebak dalam persatuan tersebut sama yang membuat buku itu. Itu dulu bukunya Tuhan izinkan saya jadi pelacur. Oh iya, Ibu kayaknya pernah cerita ke saya. Iya, terus diganti Tuhan izinkan saya berdosa. Sama, saya dulu juga di pesantren kayak dia sama. Oh iya. Jadi itu kan ya, ngeri ya. Ya ampun, saya tidak membayangkan hidup saya kayak gitu, Bu. Ngeri ya. Iya. Di apa ternyata bayangannya kita kan memang fakta terjadi. Ngeri banget. Orang-orang memang ada. Iya. Tinggal dikirim. Ya, apalagi kamu salah satu hotel yang sering kita lewati kalau mau ke klinik. Yang Kalau mau ke klinik Surabaya, salah satu hotel yang kita lewatin itu. Hotel transitnya Pejabat. Oh itu. Itu salah satu yang kita kalau mau ke klinik. Iya. Yang awalnya. Oh iya. Ini kan transitnya mereka. Transitnya mereka. Pengedropan Itu saya aneh-aneh, pengedropan Ya. aneh-aneh dan perjumpaan di situ. Kabar dari dijodohkan sama pernikahan malah ketemu temannya, malah percaya sama temannya malah gitu. Temennya makanya ya, temen yo. Iya, temannya juga sesama pesantren, habis digituin terus ditinggal. Astaga, Iya, jahat banget. wes gak paham aku. Akhirnya setelah itu jadi pelacur nih. Iya, jadi akhirnya jadi pelacur, tapi kan dia mau itu kan sebenarnya ya. Iya. Mau cuman video-videoin pejabat-pejabat itu Iya, ya. betul, tujuannya itu. Ya itulah dunia Rahel. Sebenarnya perannya orang mau nggak bener, orang mau bener ya laki perempuan porsinya sama. Cuman kalau kita bahas perselingkuhan nggak nggak akan ada alasan untuk menemukannya gitu loh. Kenapa ini aku selingkuh gitu? Ya maksudnya tuh nggak akan nemu alasan yang bener. Iya sih. Alasannya ya kayak kocak-kocak kadang hal sepele gitu tuh. Kadang hal recehan sudah bisa menyebabkan selingkuh. Iya. Kadang pengen aja gitu, ada yang nggak, Bu? Iya banyak Rahel. Ada Kenapa pengen selingkuh ya pengen aja. Gitu. Iya, kadang ada kan gitu, ya pengen aja selingkuh gitu kan. Kalau laki malah kenapa ketemuan ya pengen aja, masa saya rasem terus. Iya. Kan pengen ganti menunya. Nah, kalau udah jawaban gitu gimana? Ya ampun. Ya kan? Laki kan biasanya kalau digangguin kan kayak gitu. Pasti. Tapi ya aduh, ceritanya kalau nurutin orang-orang seperti itu, tapi Ibu pastikan nggak ada ceritanya orang nggak pernah selingkuh. Nggak ada. Faris coba tanyaan kalau pas diem-diem gitu, saya pacaran. Gitu. Saya sih nggak. Satu aja belum tentu. Coba pas diem. Coba kalau pas diem kamu tanyain. Tanyain aja dia. Nanti aja, Bu. Tanyain. Iya. Pas random kan. Nanti kalau Iya. sudah lupa podcast ini. Ya ini coba kamu tanyain dia nih. Coba ditanyain. Kalau dia dulu terjebak pada pernikahan, pacaran beda agama, Bu, katanya. Bu. Siapa? Ya ini, Bu. Oh. Tuhan memang satu, kita yang tak sama. Tuhan satu kita sama. Terus dilanjut. Iya sama. Tapi pasti bisa. Ibu juga pernah menikah beda agama, pasti bisa. Iya, pasti bisa. Ada waktu itu awal kalau beda agama tuh ya, awal kalau ini ya namanya orang seneng ya, awalnya nggak apa-apa gitu. Tapi kalau berjalannya waktu tuh kadang kita namanya kita muslim, kadang puasa, kadang pengen sahur bersama, kadang pengen buka bersama, kadang pengen tarawih, kadang pengen sholat bersama. Itu kalau nggak didapat ya kadang ada melase. Ada sisi yang ada kayak kita tuh kayak oh lah gitu. Ya pastilah manusia biasa. Tapi lebih baik jangan. Lebih baik jangan karena nggak akan ketemu ceritanya. Apalagi kalau nanti punya anak, didik anaknya bingung. Iya. Kalau orang ada bilang nggak apa-apa beda agama aku bisa, ya urusannya mereka. Ya kalau selama kita bisa memilih bahagia, kenapa milih menderita? Udah viral loh di TikTok. Kalau kita bisa memilih seagama, kenapa kita harus memilih menderita, harus beda agama? Harus berjuang sesuatu yang tidak ada ujungnya.
Loh, dengarkan iya loh. netizen. Menikah beda agama tuh berjuang sesuatu tidak ada ujungnya. Nanti meruntut sampai anak, sampai keluarga. Nanti sama satunya mau Natalan di gereja, satunya yang Muslim nggak menemani, ya kan? Melas sama. Ya, Melas pasti melas. Terus makin tua, maksud nanti pisahnya tua, Rek. Makanya. Makin tua makin melas, baru pisah. Sudah terlambat. Sudah terlambat, mau cari apa lagi? Yang artis beda agama aja, siapa? Jamal Mirdad, ya, itu artis lama-lama, lu dia kandau. Iya. Itu zamanku guys. Itu juga tua-tua bisa kayaknya. Kalau nggak salah lo ya, coba cari dulu ya. Orang tuanya nanamnya Ya. itu ya, orang tuanya itu ya. Bisa toh? Ya, ya. Nah itu kan beda agama. Itu beda agama. Nah kalau beda agama ujungnya tuh pisahnya pas tua, kan repot. Kasihan. Jangan anak-anak muda sudah ya. Perkenalan, percintaan beda agama, jangan buang-buang waktumu. Tapi kalau hanya dibuat main-main ya silahkan. Tapi kalau kamu punya tujuan serius, nggak mungkin. Menurut saya sulit. Tapi untuk. kayaknya jangan main-main pun jangan, Bu. Kadang kan kita main-main kecantol. Oh iya sih ya. Iya. Repot ya. Makanya, Bu. Yang Mendingan main-main sama yang sama-sama aja. main-main juga perlu sama yang seagama ya. Enggak sih, Kak. Tergantung, Bu. Main apa dulu? Main hati. Kalau main hati ya jangan lah, Bu. Nanti kecantol. Iya. Takutnya kan. Kalau main Aku hati. udah terlanjur sayang tapi kok Aduh kok beda agama gitu ya. Tapi ya. saya sih nggak pernah sih kayak gitu, Bu. Iya. Kayak udah langsung Jangan. backlist kalau udah beda agama itu. Iya makanya cukup perbedaan antara kita aja. Makanya Cukup perbedaannya antara kita, susah-susah. Memang harus agama. Oh ya? Ini ada yang mau dibahas lagi? kayaknya sudah sih, Bu. Ini Sudah eman ya? urip aja sih, kata ibu-ibu ini. Teman Gitu. uripe, pokoknya PNS tuh pokoknya tuh pikirannya orang tuh mapan Iya, gitu ya. mapan. Gak ngerti perjuangannya PNS itu, yang sukuan-sukuan tuh kan banyak viral tuh. Cuma digaji berapa? 300.000. Iya, ya kan pengabdian, selama pengabdian aku sih gak sanggup aku. Gak sanggup kalau aku tidak pernah mendidik ponakan-ponakanku semua jadi PNS, gak pernah mendidik. Oke. Sudahlah, kita sudah membahas semuanya ya. Semoga ada perselingkuhan. Semoga 2025 ini makin marak gitu loh. Makin marak supaya kita tuh makin cepat viral. Viralku ini cuma dari numpang ini loh. Iya. Di TikTok tuh aku viralnya dari numpang ini aja. Dari numpang ini aja, guys. Ya makanya kalau yang nggak diviralkan kita nggak ada. Iya. Semoga banyak artis-artis besar, pejabat yang ketahuan. Aku pengen Rumah pejabat sakit. loh. Oh, Apa gitu kasusnya pejabat itu apa Oh ya? iya. Pengen aku ngupas kasusnya pejabat. Susah kalau pejabat tuh banyak yang nutup-nutupin. Iya, paling baru ketahuan mati ya seorangnya itu. Paling itu kita baru mau, kita habis syuting nih ya, belum tayang tinggal nama paling gitu. Oke, see you next week.